Vladimir Fernanda. Ya, senang sekali kesempatan kali ini kita kembali jumpa di acara Talkshow. Dan untuk kali ini Talkshow bersama BPJS. Adapun narasumber kami sudah hadir di studio dan nanti akan menyampaikan topik atau juga tema yang disiapkan untuk kesempatan kali ini. Ya, ini di hari Jumat, hari yang ke-25 di bulan April tahun 2025. Bersama saya Pri sampai jam 11 nanti. Baik, saya perkenalkan narasumber kami. Yang pertama adalah Ibu Delvi Lutfiyanti. Iya, beliau adalah staf penagihan dan keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Mas Pri. Iya, terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan yang kedua adalah Bapak Muhammad Rizky Naufal. Sama, beliau adalah staf penagihan dan keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi. Pagi Mas Pri. Iya, oke. Iya, dan topik yang sekarang ini akan dibahas yaitu mengenai rehabnya, program rehab. Nah, untuk itu mungkin pendengar kami atau juga Gajah Perbasara bertanya-tanya apa itu rehab. Untuk itu saya persilakan siapa? Ibu Delvi atau Pak Rizky akan menyampaikan, memaparkan mengenai rehab ini, silakan. Baik, izin menjelaskan. Rehab atau program rencana pembayaran bertahap ini merupakan sebuah program yang memberikan sebuah keringanan atau kemudahan bagi peserta yang mempunyai tunggakan iuran, yang nantinya peserta yang memiliki tunggakan iuran ini dapat membayarkan tunggakan secara bertahap atau mencicil. Adapun dengan adanya program ini dapat memberikan kesempatan bagi para peserta untuk segera mengaktifkan kepesertaannya. Seperti itu. Iya. Ibu Delvi, barangkali menambahkan? Ya, jadi di program rehab ini, kalau ini kan sebenarnya New Rehab 2.0. Jadi kalau sebelumnya rehab itu hanya diperuntukkan bagi peserta PBPU atau peserta bukan penerima upah, yang artinya yang selalu bayar iuran setiap bulannya, itu tuh yang memiliki tunggakan yang sama di setiap dalam satu kakak itu. Nah, untuk para peserta yang sudah beralih segmen menjadi PPU itu dulu tuh nggak bisa Pak ikut rehab yang ini. Nah, untuk di rehab yang baru ini, jadi pesertanya bukan hanya peserta PBPU, namun juga peserta PPU yang sudah pindah atau mutasi ke jenis kepesertaannya. Gitu. Jadi seluruh peserta yang memiliki tunggakan iuran, intinya seperti itu Mas Pri. Jadi sekarang ini yang dinamakan rehab 2.0 ini lebih meluas lagi kepesertaannya begitu ya, bukan saja apa tadi? Bukan hanya PBPU. Oke. Jadi dapat mengikuti program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap ini ya, atau rehab. Ya. Nah, kemudian caranya bagaimana itu untuk mengikuti program rehab itu? Apakah cukup dengan menggunakan atau harus datang ke kantor atau harus memenuhi persyaratan yang bagaimana? Seperti apa itu Bu Delvi? Oh ya, jadi bagi untuk peserta yang boleh mendaftar rehab ini, peserta yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan atau 4 bulan sampai dengan 2 tahun Mas Pri. Jadi di BPJS ini secara khusus bagi peserta yang memiliki tunggakan di atas 2 tahun, mau 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, itu yang dihitung menjadi tunggakan itu, kewajiban yang harus dibayarnya itu hanya 2 tahun. Jadi peserta PBPU atau yang mandiri dan BP ini yang bisa ikut rehab itu yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Jadi 4 sampai 24 bulan yang boleh ikut. Sedangkan untuk yang sudah ahli segmen ke PPU, itu minimal tunggakannya 2 bulan. Seperti itu. Untuk proses pendaftarannya ini bisa ada 3 cara. Yang pertama melalui aplikasi mobile JKN. Jadi nanti peserta boleh mendownload dulu aplikasi mobile JKN. Nanti di situ ada menu rehab atau rencana pembayaran bertahap. Di situ juga terdapat simulasi hitungannya. Untuk periode penunggakannya juga di situ sudah tersedia semua. Untuk yang kedua bisa datang ke kantor BPJS terdekat, nanti dibantu oleh frontliner di kantor. Yang ketiga di Care Center 165. Jadi cukup mudah ya untuk mengikuti program rehab ini ya, nggak harus menyulitkan persyaratannya. Baik, dan Kancah Perbasara, kami mengundang pada Anda yang ingin bertanya langsung pada narasumber kami, silakan Anda bisa pergunakan HP-nya di WhatsApp 0853 244
nolnya 3 kali 70 ya. Dan nanti insya Allah akan dijawab narasumber kami terkait dengan program rehab ini ya. Oke. Dan gini, kalau misalnya peserta yang sudah mendaftar pada program auto debit, apakah ini tagihannya ini akan didebit sesuai dengan tahapan yang telah didaftarkan pada program rehab ini, Pak Rizky? Baik, untuk peserta yang telah terdaftar auto debit, maka pembayaran tahapannya telah terkoneksi dengan sistem auto debit. Jadi secara otomatis akan menyesuaikan dengan tagihan yang muncul. Seperti itu. Iya. Oke, sambil berjalan ini sudah ada yang masuk, langsung kita buka saja ya. Biar nanti semua yang bertanya bisa terjawab. Baik, sebentar. Iya. Oke. Ini dari Bapak Barnas di Singaparna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber dan Mas Pri yang terhormat, saya Barnas dari Singaparna mau bertanya tentang rehab BPJS. Jika seandainya saya punya utang yang belum dilunasi dan mau diaktifkan kembali, mengenai cicilannya apakah nominalnya ditentukan dari pihak BPJS atau sekemampuan saya? Sekian, terima kasih. Ya begitu Bu Dalvi, silakan dalam untuk Pak Barnas di Singaparna. Iya, jadi izin Pak Barnas untuk jumlah iuran yang harus dibayarkan ketika peserta mengikuti program rehab itu secara sistem sudah dihitungkan Pak. Jadi tidak bisa sekemampuan pesertanya gitu. Jadi memang nanti peserta hanya dapat memilih berapa lama peserta itu dapat mencicil. Misalkan pesertanya menunggak 8 bulan, berarti jadi menjadi setengah dari tunggakannya. Jadi 4 kali pencicilan seperti itu Pak. Jadi nanti untuk nominalnya itu dihitungkan secara otomatis oleh sistem. Nanti Pak Barnas bisa mencoba untuk simulasi di aplikasi mobile JKN seperti itu. Iya, begitu Pak Barnas di Singaparna, mudah-mudahan puas dengan jawabannya, karena ini sangat penting sekali ya program-program BPJS yang mana Kanca Purbasura ini banyak sekali peserta dari BPJS ini. Dan ini kesempatan baik untuk Kanca Purbasura yang ingin bertanya langsung bisa pergunakan WA di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Ya, kemudian Pak Rizky, apakah status kepesertaan yang langsung aktif itu setelah mendaftar dan membayar yang tunggakan itu ya, bayar tunggakan iurannya, itu apakah langsung aktif atau harus menunggu sampai lunas dulu nih Pak Rizky? Baik, perlu diperhatikan bahwasannya status kepesertaan aktif ini ketika seluruh cicilan rehab ini telah lunas Pak. Jadi seperti itu. Iya. Artinya harus menunggu lunas dulu baru aktif gitu. Iya, baik. Baik, Kanca Purbasura, sebelum kita lanjut kembali dengan pertanyaan dan juga penjelasan dari narasumber kami, terlebih dahulu kita rehat sejenak ya, di sebuah lagu sudah saya siapkan, dan nanti kita kembali dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan sekali lagi Kanca bisa bertanya langsung melalui WA di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Ada yang baru dari rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program rehab. Program rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0. New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab. Terus, gimana cara daftarnya? Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN. Pertama, buka aplikasi mobile JKN. Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0. Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta. Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan. Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan. Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN. Pendaftaran rehab selesai. Cut. Kapan mulai syutingnya ini? Tunggu apa lagi? Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0. Rencana pembayaran bertahap, solusi Oke, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Berbasora yang dipancarsirkan dari Komplek Perkantoran Pemda Bojongkoneng, Singaparna. Dan pada kesempatan kali ini, narasumber kami pada talkshow bersama BPJS ini adalah, yang pertama adalah Ibu Delvi Lutfiyanti, beliau adalah staf penagihan dan keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Muhammad Rizky Naufal, sama beliau adalah juga staf penagihan dan keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Topik yang diangkat kali ini adalah mengenai rehab, ya. Tadi sudah beberapa kali dijelaskan, dan juga kami memberi kesempatan kepada kanca berbesara yang sekarang ini sedang mengikuti acara ini untuk bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan atau juga sekedar sharing dan lain sebagainya dengan narasumber kami dari BPJS. Baik, kita seling dulu dengan pertanyaan yang sudah ada yang masuk, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Singaparna mau bertanya, apakah ada penghapusan tunggakan dalam program rehab atau program lainnya di BPJS Kesehatan? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Abdullah di Singaparna. Silakan Bu Delvi. Ya, silakan Bu Delvi. Ya, jadi untuk penghapusan tunggakan itu tidak ada, namun sudah dijelaskan tadi kalau misalkan peserta memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun ya Pak, misalkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jadi yang tetap kami hitungkan hanya 2 tahun. Paling itu Pak, jadi dihapuskannya tahun ketiganya gitu. Jadi yang tetap menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan itu sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Seperti itu Pak. Oh, pantesan sehingga di program rehab ini cicilannya itu sudah bisa diplat karena maksimalnya 2 tahun ya. Tidak mungkin 3 tahun gitu ya. Ini nyambung dengan pertanyaan Pak Barnas tadi ya. Apakah semampu saya katanya, apakah bisa berbeda-beda karena mungkin diambil mungkin maksimalnya 2 tahun, mungkin dia bisa rata ya, bulannya sekian mungkin begitu. Ya, begitu untuk Pak Abdullah yang ada di Singaparna. Kemudian masih ada lagi pertanyaan berikutnya dari Ceedoh nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Haji. Kali ini bersama Bapak narasumber, maaf mau tanya, kalau suami ASN dan istrinya bukan ASN, terus mereka cerai, apakah BPJS istrinya langsung dinonaktifkan atau harus bayar sendiri? Terus kalau istrinya mau didaftarin KIS gratis sama Pak RW-nya, apakah itu bisa? Terima kasih atas jawabannya. Ini dari Ceedoh yang berada di Mangkubumi, Bu Delvi.
Baik Cak Edo, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila misalkan ada suami istri yang sudah bercerai, di mana suaminya itu ASN masuknya ke segmen PPU, berarti nanti yang istrinya bisa mengupdate data gitu Pak ke kantor ataupun ke aplikasi ke WA Pandawa, nanti diupdate menjadi peserta mandiri seperti itu. Atau adapun misalkan pesertanya atau istrinya itu pengen jadi yang gratis dari pemerintah, mangga silahkan bisa menghubungi kelurahan atau desa setempat untuk nantinya dibuatkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Nanti itu langsung diajukan ke dinas sosial. Nanti yang meng-ACC-nya itu dinas sosial, karena yang tahu kriteria yang masuk data DTKS itu dinas sosial. Jadi nanti BPJS hanya menerima data dari dinas sosial sehingga yang mengentry BPJS gitu. Jadi nanti yang meng-ACC atau tidak di-ACC-nya itu di dinas sosial seperti itu. Ya. Barangkali Pak Rizky mau menambahkan atau cukup saja? Iya, cukup pertanyaan dari Caedoh ya. Jadi yang menentukan ini adalah dinas sosial. Ya. Begitu Caedoh di Mangkubumi. Baik, masih ada waktu, silakan yang lainnya bisa bertanya melalui WA di 0853 244 0-nya 3x70. Dan Pak Rizky atau Bu Delvi, untuk ini peserta PBPU atau BP ini yang telah alih segmen ya, dengan status aktif dan memiliki tunggakan, tetapi anggota keluarganya tidak memiliki tunggakan, tetap dapat mengikuti program rehab kah ini? Seperti ini? Bisa jelaskan barangkali Pak Rizky atau Bu Delvi? Baik, bagi peserta yang telah beralih segmen ke segmen selain PBPU atau BP Mandiri, tetap dapat melakukan pendaftaran rehab Pak, walaupun terdapat salah satu anggota keluarga yang berbeda tunggakan. Dan ini sendiri merupakan fitur terbaru dari New Rehab 2.0 Pak, seperti itu. Iya. Kemudian apakah peserta bisa mengubah jumlah cicilan atau jangka waktu pembayaran setelah mendaftar program rehab melalui aplikasi mobil JKN misalnya? Peserta dapat melakukan perubahan jumlah tahapan dengan memilih menu pembayaran tunggakan bertahap pada aplikasi mobil JKN yang nantinya silakan dipilih untuk fitur pelunasan. Yang mana nantinya fitur pelunasan ini secara otomatis akan membatalkan seluruh simulasi perhitungan awal dan seluruh tagihan yang ada, sehingga nantinya peserta dapat melakukan pendaftaran kembali dan menyesuaikan jumlah tahapan yang diinginkan. Oke, kemudian Bu Dalpi gini misalnya ya, contoh lah misalnya seseorang itu sudah dinyatakan tunggakan sehingga tidak aktif ya. Nah, kemudian tiba-tiba menderita sakit dan harus dirawat. Nah, ini pengen dibiayai oleh BPJS. Artinya apakah harus masuk lagi daftar dari nol dari awal atau melunasi dulu tunggakannya atau bisa otomatis dengan secara lisan saja itu langsung dibuka atau bisa menjadi peserta yang aktif atau harus melunasi terlebih dahulu. Tapi karena ini saat itu harus bisa aktif, artinya secepat mungkin karena ya untuk pembiayaan pengobatan. Gimana Bu Dalvi itu? Jadi bagi peserta yang non aktif punya tunggakan mau digunakan urgent itu kita tidak bisa membuat baru lagi Pak ya. Jadi nomor BPJS itu seperti NIK, satu nama, satu NIK, satu nomor BPJS. Jadi harus dibayarkan tunggakannya. Gitu. Secara otomatis status kepesertaannya langsung aktif ketika tunggakannya sudah dibayarkan. Jadi dapat digunakan. Seperti itu sih Mas Pri. Kalau ingin cepat digunakan otomatis harus lunas. Berarti ya mungkin ada 2 tahun itu ya harus bayar dulu gitu. Harus dibayarkan dulu tunggakannya. Seperti itu. Iya. Oke, jadi mungkin kita menghimbau ya jangan sampai terputus tunggakan itu. Jangan sampai menunggak, makanya suka ada yang menghubungi untuk mengingatkan bahwa tunggakannya harus dibayarkan maksimalnya di tanggal 10 setiap bulannya. Gunakan email ya itu ya. Iya, biasanya email ada, WhatsApp, telepon juga ada Pak. Seperti itu. Dan bagi peserta jangan merasa ditagih. Itu hanya sekedar mengingatkan daripada
Iya, sampai terlambat sehingga nggak aktif. Siapa tahu ya, bukan siapa tahu ya. Mending kita gini ya. Mending kita bayar tapi kita nggak pakai, artinya sehat. Biarin betul, orang lain yang pakai nggak jadi masalah, siapapun yang memakainya gitu kan. Tapi kita tetap konsisten membayar iuran. Gitu, ya. Mending kena dipakai sendiri atau dipakai orang lain. Ya itu mah yang penting kita berusaha ya, upaya salah satu kita hidup di dunia ini harus selalu berupaya dan berusaha, dan kesehatan nomor 1 begitu ya. Iya. Nah, bagaimana bila peserta dalam masa tenggat waktu penyelesaian program rehab itu akan melakukan rekonsiliasinya gitu, Bu Delvi? Iya, jadi bagi peserta yang misalkan mau melakukan rekon, itu misalkan kan mutasi atau meninggal itu yang biasanya dilakukan rekon. Jadi nanti untuk program rehabnya dibatalkan atau dilunasi dulu, baru nanti dilakukan rekonsiliasi. Apabila masih ada sisa cicilan yang lebih dari 4 bulan, baru nanti bisa mendaftar lagi program rehab tersebut. Iya, kemudian begini, pernah mendengar dari dari teman bahwa masuk menjadi CPNS itu setelah dia keluar dari bekerja di perusahaan swasta. Akhirnya ingat loh, kok saya masih bayar terus secara mandiri waktu itu di swasta gitu. Padahal kan kalau PNS harus sudah dipotong. Potong. Tapi itu dipotong gitu. Bagaimana cara mengurusnya itu? Iya. Jadi kalau misalkan ada yang peserta awalnya PBPU rajin membayar, tiba-tiba misalkan di tahun 2024 sudah diangkat menjadi ASN, tapi tagihannya tetap tertagih dan tetap membayar pesertanya. Padahal secara legal gaji, secara pendapatan sudah dipotong untuk pembayaran BPJS. Nanti peserta dapat datang ke kantor, nanti di refund. Nanti kita bantu untuk refund untuk iurannya. Seperti itu. Itu bisa kembali ke kita? Iya. Sesuai dengan SK dan legal gajinya. Jadi sesuai SK-nya kapan diangkat jadi ASN, dan di legal gajinya nanti ketahuan kapan pemotongan BPJS-nya. Seperti itu. Iya. Nanti ya disampaikan biar diurus, soalnya tahu kan kemarin ada deh. Iya. Dari kami yang saya juga pengen 2023. Ngapain itu dipotong ongko, bayar ongko, kumaha ya. Iya itu teman sekantor kan itu ya. Udah ada minggu ini sih, hari-hari kemarin. Senin kemarin kantor, kalau iya. Saya juga pengen ketawa gitu. Kenapa gak dari dulu diurusin? Saya kira itu otomatis gitu ya. Ya karena nggak tahu mungkin ya. Pihak swasta juga udah putus hubungannya karena sudah sudah berhenti pekerjaan itu. Terus berhasil menjadi PNS gitu kan. Iya. Oke, kemudian kapan Bu Delvi peserta itu dapat melakukan pembayaran tunggakan setelah mendaftar program rehab? Apakah saat itu juga harus menunggu beberapa bulan? Jadi menunggunya 1 jam. Setelah pendaftaran baru dapat dibayarkan 1 jam kemudian. Seperti itu. Informasi juga apabila mau mendaftar rehab itu dapat mendaftar maksimalnya di tanggal 28 setiap bulannya. Untuk bulan Februari itu maksimalnya di tanggal 27. Seperti itu, Mas Pri. Iya. Kalau misalnya pembayaran yang reguler untuk peserta itu apakah dibatas waktu, Bu Delvi, sampai lambat di tanggal sekian seperti halnya bayar listrik lah gitu? Iya, maksimalnya di tanggal 10 setiap bulannya. Iya maksimalnya. Lebih cepat lebih baik. Iya, seperti itu. Pokoknya tanggal 1, tanggal 2 setelah terima gaji bayar gitu ya. Nanti takut kelupaan ya. Iya, betul. Dingke danger kedah dibayar gitu ya. Iya, terus. Iya. Kemudian Bu, bagaimana bila peserta ini telah memilih menu pelunasan namun lupa untuk membayar atau melunasi tagihannya, gimana nih? Ya, nanti secara otomatis tagihannya akan terakumulasi atau akan terreset. Jadi nanti tagihan secara keseluruhan yang akan muncul. Seperti itu. Iya. Bisa dicontohkan misalnya pembayaran itu 100 sekian. Nanti pada tagihan berikutnya itu sudah otomatis plus pelunasan. Iya, plus pelunasannya. Plus rincian sisa tagihannya. Iya, seperti itu.
dan Pak Barnas itu ditentukan oleh BPJS. Iya, oleh sistemnya. Bukan kemampuan dari ini gitu, dari pesertanya. Oke. Kemudian apakah peserta bisa mendaftar kembali untuk mengikuti program rehab? Apabila bisa, kapan peserta tersebut bisa mendaftar kembali, Bu? Ya, apabila peserta yang sudah mendaftar program rehab, itu misalkan sudah mengklik pelunasan misalkan, tapi ternyata masih belum sanggup nih untuk bayar secara keseluruhan, tapi masih masuk kriteria yang peserta menunggak atau peserta rehab, itu bisa mendaftar lagi program rehab di bulan berikutnya. Jadi setiap bulan itu bisa. Kalau misalkan mau dilunasi, tapi uangnya kepake, mau ikut lagi rehab bisa itu. Jadi bulan selanjutnya itu nanti bisa daftar lagi rehab. Iya. Yang berikutnya Pak Rizky, apakah ketika tunggakan dan iuran bulan berjalan ini sudah lunas, kemudian ia tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari sejak pelunasan? Ini seperti apa nih Pak Rizky? Izin menjelaskan ya. Betul bahwa peserta yang telah melunasi tunggakan iurannya dan beserta dengan iuran berjalannya tetap akan dikenakan denda pelayanan terhitung 45 hari sejak status kepesertaannya berubah menjadi aktif. Seperti itu. Iya. Oke. Kemudian apakah pembayaran denda pelayanan itu dapat dibayar bertahap seperti tunggakan iurannya dia itu gimana? Oh, tentu tidak. Untuk denda pelayanan sendiri tidak bisa dilakukan pencicilan seperti program rehab. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, baik, kan jawab bersara silakan. Bagi Anda yang mau bertanya masih ada kesempatan di 0853 244 0-3x70. Dan masih bersama kedua narasumber kami ini dari BPJS. Ada yang baru dari rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program rehab. Program rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0. New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan. Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab. Terus, gimana cara daftarnya? Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN. Pertama, buka aplikasi mobile JKN. Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0. Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta. Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan. Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan. Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN. Pendaftaran rehab selesai. Cut. Kapan mulai syutingnya ini? Tunggu apa lagi? Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0. Rencana pembayaran bertahap, solusi BPJS Kesehatan. Oke, masih bersama 105,7
bersama saya PM Radio Purbasora yang dipancarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya di Bojongkoneng, Singaparna. Baik, masih ada kesempatan bersama kedua narasumber kami ini terkait dengan rehab dari BPJS. Bu Dalvi dan Pak Rizky, sebelum kita akhiri masih ada beberapa waktu, dan ini saya pergunakan pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan dalam hati saya dan mungkin termasuk juga Kanca Purbasora ya, kalau yang suka bermedsos itu di sana ada BPJS gratis untuk ngeklik itu. Nah, itu seperti apa? Memang itu resmi atau bagaimana? Terus bagaimana kita tidak itu dengan yang orang yang nggak benar gitu, gimana itu harus bagaimana menyikapi itu? Jadi kalau misalkan Kanca Purbasora mendapatkan SMS atau WhatsApp yang berisikan berita yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, memberikan bantuan gratis baik secara tunai ataupun apapun itu yang nanti meminta Kanca Purbasora untuk mengisi link, itu tidak benar karena kami memang tidak pernah mengadakan pemberian hadiah berupa uang tunai ataupun hadiah lainnya. Nanti kalaupun misalkan mau ngecek gitu, bisa kunjungi Instagram BPJS Kesehatan _RI ataupun di info JKN Tasik. Seperti itu sih Mas Beri. Ya. Kalau saya pernah lihat itu di Facebook gitu ya. Nah, BPJS gratis. Ya, jadi mungkin dengan mengklik itu anggapan dari si ini yang melihat itu kan wah gratis nih. Bisa menjadi peserta yang gratis gitu. Iya. Khawatirnya penipuan yang nantinya identitas kita yang digunakan gitu. Yang ditarik ya. Iya, ditarik nanti. Takutnya ada hack rekening ataupun identitas pribadi, mau foto ataupun alamat rumah apapun itu gitu. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, ya makanya harus berhati-hati ya, terutama untuk para peserta BPJS ini. Ya tidak sembarang BPJS tetap menawarkan hal seperti itu. Kalaupun ini mungkin itu melalui jalur resmi seperti email ya ke pesertanya, ada program ini, nah, mungkin itu ya. Selain itu Pak Rizky, silakan kalau masih ada hal-hal yang harus disampaikan kepada para peserta atau bahkan juga calon peserta yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini. Baik, untuk Sobat Kanca semuanya, mungkin bisa dicek ya untuk status kepesertaannya di Mobil JKN agar apabila ingin berobat bisa dipakai. Kemudian juga di Mobil JKN bisa dicek apakah mempunyai tunggakan atau tidak di pilihan info iuran. Pak Rizky bisa menjelaskan untuk mendapatkan atau memiliki Mobil JKN seperti apa, harus bagaimana yang udah memiliki Android nih? Untuk Mobil JKN sendiri dapat di-download di Play Store ya untuk pengguna Android. Untuk yang Apple bisa di App Store ya. Nantinya registrasi melalui NIK. Kemudian membuat password dan sebagainya, verifikasi. Kemudian nantinya di situ di dashboardnya ya muncul akun atas nama kita. Tuh seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya sudah menjadi peserta dan sudah memiliki aplikasi tersebut, untuk pelayanan apapun bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi itu ya. Berapa ada pendaftaran? Ada pendaftaran, ada konsultasi, ada screening kesehatan juga ada bisa. Info Paskes. Apabila peserta yang mau merubah Paskes bisa di situ sekarang. Penambahan anggota keluarga itu bisa di situ. Perubahan alamat juga bisa. Kalau pengen pindah dokter misalnya, pindah klinik bisa juga. Bisa di aplikasi Mobil JKN. Iya. Oke, baik. Karena waktu yang sudah hampir habis, jadi selama 1 jam ini bersama BPJS Kesehatan. Dan untuk Kanca Purbasora yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan 2 menit lagi, masih ada kesempatan ya. Oke, untuk Bu Dalvi dan Pak Rizky masing-masing untuk menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri acara ini. Ya baik Mas Pri, untuk Kanca Purbasora semua di Kabupaten Tasik, bagi peserta BPJS Kesehatan mohon dipastikan untuk tetap membayar iuran maksimalnya di tanggal 10 setiap bulannya. Untuk pengecekan
atau tidaknya status kepesertaan bisa di aplikasi Mobile JKN untuk dapat di-download sekarang juga, karena apabila nanti akan digunakan kita bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi Mobile JKN itu untuk mengambil nomor antrian, screening kesehatan, merubah data kita juga bisa di situ, nomor alamat rumah, Fastcash, naik turun kelas, penambahan anggota keluarga juga bisa di situ. Terus untuk peserta yang nanti akan ada tidak bisa verifikasi di Mobile JKN-nya, apabila misalkan nomor handphonenya sudah berubah bisa divalidasi atau diupdate ke kantor, seperti itu sih Pak. Ya. Pak Rizky? Baik, mungkin izin menambahkan ya, apabila terdapat kendala mungkin tidak semua dapat menggunakan Mobile JKN ya, mungkin bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, ya nanti akan dibantu oleh petugas kami seperti itu. Kalau di Singapura barangkali masih ada yang belum tahu sebelah mana kantornya? Jalan Raya Timur Singaparna di sebelah Bank Mandiri. Oh iya, mudah ya. Pusat kotanya. Ya, oke. Bu Dalpi dan juga Pak Rizky, terima kasih sekali atas edukasi terkait dengan program-program BPJS, dan mudah-mudahan lain waktu juga bisa hadir kembali. Iya, insya Allah. Dan Kacabar Basara yang belum sempat bertanya langsung seperti yang lainnya, nanti juga bisa disiapkan pertanyaannya dan lebih mengerti lagi, lebih paham lagi tentang program BPJS Kesehatan. Ya, dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi Ibu Delvi Lutfianti dan juga Bapak Muhammad Rizky Naufal. Keduanya adalah staf penagihan dan keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.